Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni materi tentang manajemen peserta didik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni 1. Iswania Fedikasari, 2. Lili Indriati, 3. Muhammad Khairul Alvin. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik menurut Suryo Subroto tahun 2004, yaitu kegiatan mencatat-mencatat yang berisi tentang siswa dari awal masuk hingga meninggalkan lembaga pendidikan. Adapun menurut E. Mulyasa tahun 2012, manajemen peserta didik ialah aktivitas mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik dari awal hingga akhir masa studi dengan tujuan menjaga kualitas pendidikan secara optimal. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik. Menurut Nasihin dan Suri tahun 2009, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik untuk menunjang kualitas pembelajaran sehingga peserta didik mendapat pendidikan secara baik dan optimal. Sedangkan tujuan khusus dari manajemen peserta didik menurut Imron tahun 2016 adalah sebagai berikut. 1. Menambah wawasan, keterampilan, dan keahlian peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan pendapat, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dapat mencapai kesejahteraan hidup dan belajar dengan baik agar dapat menggapai tujuan peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik. Menurut Gunawan tahun 2007, prinsip dari manajemen peserta didik yakni 1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. 2. Setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. 3. Pembelajaran harus dapat mengembangkan motivasi siswa. 4. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik. Menurut Badrudin tahun 2014, fungsi dari manajemen peserta didik yakni sebagai wadah untuk proses perkembangan peserta didik dalam segi individual, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kegiatan pembelajaran yang maksimal dan optimal. Kegiatan dalam manajemen peserta didik. 1. Perencanaan siswa. Perencanaan siswaan adalah aktivitas pertama dalam manajemen pendidikan berisi tindakan untuk mencapai hasil. 2. Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. Kegiatan PPDB meliputi kebijakan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, dan permasalahan dalam penerimaan peserta didik. 3. Masa orientasi peserta didik baru atau disingkat dengan MOPD adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah yang dirasakan sebelum peserta didik menerima pembelajaran. 4. Pengelompokan siswa atau peserta didik. Menurut Imron tahun 2012 ialah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik yang ada pada peserta didik. Fungsi pengelompokan peserta didik menurut William O. Jagger tahun 1994 dibedakan menjadi dua, yakni fungsi integrasi ialah menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal, sedangkan fungsi perbedaan ialah menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual. 5. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik menurut Ali Imran tahun 2012. Kehadiran peserta didik yakni dengan keikutsertaan peserta didik dengan secara fisik dan juga mental, dan ketidakhadiran peserta didik yakni dengan ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik. Berikut adalah contoh format presensi peserta didik. Selanjutnya, mutasi dan dropout. Mutasi menurut Imron tahun 2011 yaitu perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lainnya sejajar atau dari sekolah satu ke sekolah lain. Sedangkan dropout adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Selanjutnya, sistem tingkat dan non-tingkat. Sistem tingkat yaitu sistem yang memberi apresiasi dan hasil dari siswa yang telah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk naik tingkat ke satu jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan sistem non-tingkat yaitu sistem yang mengedepankan kehendak siswa tentang kompetensi apa yang ingin dipelajari.
Selanjutnya, layanan khusus kepada peserta didik. Layanan khusus merupakan segala fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya, ekstrakurikuler dan OSIS. Menurut Muhammad Uzair Usman tahun 1993, ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang anggotanya merupakan peserta didik dan dibimbing oleh guru. OSIS adalah tangan kanan sekolah. Biasanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah tersebut disampaikan melalui OSIS oleh sekolah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.